Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Desa Karangasih, Karang Utara. Warga siapakah yang akan mendapatkan uang kaget kali ini? Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Bapak Johannya ada? Ada, Pak. Bapak, mohon maaf. Pos sebentar. Nama saya Pak Johan. Umur saya 46 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari tukang bantu gali kuburan. Bapak Johan sedang apa di rumah? Lagi nonton TV. Nonton TV? Iya, Mas. Kenapa waktunya dihabiskan untuk nonton TV, Pak? Ya habis ini saya habis dari depan nyari ini ngeliat apa gali kuburan, ada yang ngegali kuburan nggak ada. Waktu Mr. M datang, tiba-tiba saya sangat kaget, saya sangat terharu, saya sangat takut karena saya orang nggak punya, takut ada masalah. Bapak pekerjaannya seorang penggali kuburan. Iya, Pak. Ini siapa? Istri, Pak. Istri saya dagang. Sehari-hari pendapatan istri saya bisa membantu saya. Ini siapa? Anak, Pak. Anak. Ya. Ini anak juga, Pak. Ini anak juga. Iya, masih pada sekolah. Ini anak yang keberapa yang pakai baju merah? Kedua, Kedua, Pak. ini yang ketiga. Yang tiga. Udah pada besar-besar ya Pak anaknya? Bapak Johan, pendapatan penggali kubur berapa satu bulannya? Ya enggak, ini Pak kadang-kadang kan suka ada yang ngasih sehari 50, kadang-kadang 60, ada juga yang kasir ngasih 100. Dalam 1 minggu kita ngomong terus terang saja Pak, ada tidak pekerjaan galian kubur dalam waktu 1 minggu, ada nggak? Enggak ada. Bahkan sampai tidak ada. Iya, sama sekali. 2 bulan ini enggak ada. Berarti selama 2 bulan ini tidak ada galian yang Bapak bisa kerjakan. Iya. Tapi sekali ada sekitar 50 sampai 100 ribu gitu kira-kira ya. Warung ini berpenghasilan berapa Pak? Ya paling 60, kadang 50 buat pada sekolah gitu, ongkos Pak. Sisa uangnya tinggal berapa setelah diputar modal? Paling bisa kadang-kadang timbang 40.000 Pak. 40 ribu satu hari ya. 1 bulan 1.200.000. Yang SMK uang sekolahnya bagaimana Pak? Iya, ini Dibayar semua atau tidak? ini saya masih punya tunggakan nggak kebayar. Tunggakan apa? Ini bulan ini kelulusan. Ini SMP yang pakai baju hitam ya? Iya. SMP. Kelas berapa? Baik. Ada masalah juga di sekolahnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya, paling buku apa gitu. Anak ada berapa semua? 3 Pak. 3. Anak yang pertama di mana? Dia sama suaminya 6 bulan. Anak yang pertama masih suka kesini? Lagi main ada Pak. Mana kalau misalnya lagi main? Ada nggak di rumah? Cari. Oh ini yang pertama ya? Oh.
Anak Bapak yang pertama ini masih suka membantu Bapak bulanan? Buru-buru Pak. Buat dia makan aja juga gimana saya nggak bisa ngomong deh Pak. Rumah sewa atau punya sendiri Pak? Punya sendiri Pak. Dari sini kecil. Anak yang pertama, Bapak melihat untuk makan saja tidak perlu ditanya, berarti saya tidak perlu tanya lebih jauh lagi ya Pak ya. Kurang lebih kita semua sudah tahu gitu. Bapak tahu yang menyebabkan anak pertama ini kenapa bisa sampai seperti itu? Ya habis gimana ya, efek samping dari ekonomi juga Pak. Efek samping dari ekonomi, berarti Bapak tidak menyekolahkan anak Bapak yang pertama ini sampai jenjang tertinggi gitu maksudnya? Emang sampai jenjang mana anak pertama ini bersekolah? Ada lulus SD. SD saja. Bapak harus belajar dari pengalaman nih Pak. Anak yang pertama sudah lulusan SD. Jadi jangan sampai anak yang kedua dan ketiga terjadi hal yang sama dengan anak yang pertama. Karena Bapak sudah tahu hasilnya kan. Kita ini makhluk paling sempurna Pak yang diciptakan oleh Tuhan ya. Kita bisa berpikir, kita bisa menganalisa. Bapak harus cepat mencari solusinya Pak. Ya. Jangan begini terus. Harapan Bapak apa sekarang? Ya harapan saya sih pengennya gitu bisa nambahin modal dagang. Bang. Anak-anak Bapak harus sabar. Bapak adalah kepala rumah tangga. Jangan tunjukkan kelemahannya di depan anak-anak Pak. Ya, saya harapkan seperti itu. Untuk Ibu, selain jaga warung, ada tidak pekerjaan yang Ibu kerjakan? Enggak, Pak. Hanya dagang warung saja. Bapak Johan, saya sudah paham sekali problema yang Bapak hadapi dalam keluarga ini. Ajudan! Bapak Johan, 99% kegagalan berasal dari orang yang selalu memberi alasan, Pak. Jadi, saya minta Bapak jangan pasrah, ya. Anggap pertemuan kita ini adalah sebuah peluang, Pak. Peluang tidak datang 2 kali, ya Pak ya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Maka dari itu, Bapak berhak mendapatkan uang 12 juta cash dari saya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya sangat kaget, Mister, ketemu Mister. Selama ini saya baru, Mister. Baru merasakan, Mister. Bapak baru merasakan apa? Saya tidak mengerti di sini. Merasakan ini ada rezeki yang gede, Mister. Bapak baru merasakan Iya, Mister. mendapatkan rezeki yang besar, khususnya rezeki yang Bapak terima hari ini. Iya. Saya mau uang ini Bapak pakai untuk merubah taraf kehidupan Ibu dan sekeluarga. Bapak bisa belanjakan uang ini apa saja dalam waktu 33 menit. Kalau waktunya habis, lalu uangnya masih sisa uangnya akan saya ambil. Manfaatkan, Pak. Habiskan ya, jangan sampai tersisa. Pikirkan baik-baik apa keperluan anak, keperluan istri, keperluan warung ya Pak. Jangan gunakan uang saya ini untuk keperluan yang tidak penting, karena saya tidak suka. Beli 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Berarti jelas ya Pak? Jelas? Jelas, Mister. Ya. Apakah Bapak sudah siap? Yang tegas Bapak. Siap Pak. Bagus. Dalam hitungan ketiga. 1, 2,
3, Bapak jalan saja. Bapak, ini kita ke pasar mana, Pak? Sekarang